Ya, bersyukur sekali kesempatan siang hari ini, tanggal 16 November 2025, kamu belajar firman Tuhan. Ya, ini sudah masuk minggu ketiga, hari terus berjalan, waktu terus berjalan. Kiranya kita semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, tidak lama lagi masuk bulan Desember, akhir tahun. Kita mulai dengan berdoa, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, kasih setiamu tidak sudah. Dan pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu, berkati semua kami untuk boleh menangkap pesan Tuhan dengan baik dan jadi sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kami. Berkati juga untuk jaringan yang ada, tidak ada masalah, tidak ada situasi yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dari seri khotbah di Bukit Tuhan Yesus. Yang lalu, yang pertama, Tuhan Yesus berkhotbah dengan mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah artinya eh, mengandalkan Tuhan, juga merasa diri kita ini tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga memiliki kerendahan hati. Ini kita lewati dulu. Berikutnya adalah eh, khotbah di bukit, penyampaian yang kedua, yaitu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini saya kurang ayat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Apa maksudnya? Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, minta tolong. Niko bacakan. Mazmur 116 ayat 15. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya, firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang kasihinya. Jangan pembelajaran firman Tuhan hari ini agak berat, mudah-mudahan kalian bisa menerima. Berikutnya, Elva, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Iya, apa arti berduka cita? Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang pertama yaitu duka cita karena kematian. Dalam hidup ini, firman Tuhan sudah berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk sakit. Tidak selamanya orang itu sehat. Ada waktunya sakit. Bahkan kalau dibalik tidak selamanya orang sakit. Satu kali dia pasti sembuh. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut. Bahkan yang tidak boleh dilupakan. Ada waktu untuk lahir, tapi juga ada waktu untuk meninggal. Bahkan di hari ini ada orang yang ada anak yang lahir di berbagai bagian Indonesia. Tapi juga di hari ini pula ada orang yang dia meninggal. Mungkin dia tidur, tidak bisa bangun lagi. Atau dia dirawat di rumah sakit, kemudian menemui ajalnya. Jadi ada waktu orang lahir, ada waktu juga untuk meninggal. Ketika kita menyadari prinsip dalam kehidupan ini, kita tidak akan kecewa yang berlarut-larut. Nah, karena semua sudah ada waktunya. Ada waktu hujan, ada waktu untuk reda, ada waktu panas, ada waktu hujan, dan sebagainya. Semua pasti ada siklusnya. Siklus itu perputaran. Meskipun ketika mengalami, tentu ada perasaan sedih dan berduka. Orang kalau mengalami situasi ada kematian, tentu akan sedih, tentu akan berduka. Siklus meninggal itu terjadi biasanya orang tua kehilangan anak, seorang kehilangan saudaranya, seorang anak kehilangan orang tuanya. Semua situasi bisa terjadi. Kita tinggal menyiapkan hati ketika situasi ini terjadi sewaktu-waktu. Segala sesuatu sudah ada waktunya. Semua pasti terjadi sewaktu-waktu. Nah, kita harus menyiapkan diri.
Dalam hidup ini ada kalanya hanya ada gambar apa gambaran orang Kristen meninggal. Dalam hidup ini ada kalanya kita menghadapi peristiwa duka berupa kematian. Siap atau tidak, suka atau tidak, cepat atau lambat kita pasti mengalaminya. Baik kita sendiri maupun juga orang-orang di sekitar kita. Usia tidak tahu batasnya. Satu kali bisa terjadi, tidak ditentukan oleh tua atau muda, sehat atau sakit. Yang namanya kematian bisa terjadi kapanpun. Seorang yang meninggal dalam kondisi iman yang tidak bergeser pada Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan sangatlah berharga. Tadi firman Tuhan Mazmur 116 dikatakan, berbahagialah ini, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Apa yang dimaksud dengan berharga? Ketika orang Kristen, orang yang di dalam Yesus ini meninggal, dia dianggap benar-benar diterima di kerajaan sorga, mendapatkan sambutan seperti seorang anak yang lama tidak pulang ke rumah. Misalkan orang tua itu punya anak, anaknya itu kos di luar kota atau di luar pulau. Kemudian pulang, ketika pulang dia akan disambut, diterima dengan luar biasa karena lama tidak bertemu. Sama seperti ketika seseorang meninggal di dalam iman pada Tuhan Yesus yang tidak bergeser sedikit pun. Ditawari apapun tetap beriman pada Tuhan Yesus. Ketika dia meninggal, dia berpulang ke surga. Tuhan Yesus menyambutnya seperti seorang anak yang lama tidak pulang ke rumah. Dan Tuhan berkata, ini sekarang waktumu untuk pulang ke rumah. Dan disambut dengan luar biasa. Setelah itu dia akan menerima upah, pahala, atau mahkota. Minimal dihitung dari kesetiaan imannya pada Tuhan Yesus. Ketika kita setia pada Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan uh, mahkota. Mahkota yaitu mahkota kesetiaan mengikut Tuhan Yesus. Yang tidak yang tidak akan dilewatkan. Pasti kita akan mendapatkan. Ditambah lagi kalau melayani Tuhan, ada lagi mahkota yang diterimanya. Nah, ini ada contoh gambaran seorang yang meninggal bertahan dalam iman, dia akan menerima mahkota kemuliaan. Tapi kalau seseorang itu dia tidak bertahan dalam imannya kepada Tuhan dan meninggalkan, ya tentu dia tidak akan mendapatkan mahkota, disebut dengan mahkota kemuliaan. Jadi ketika seorang meninggal dalam iman kepada Tuhan Yesus, dia mendapatkan mahkota. Kalau orang lain berkata ada pahala, tapi di iman yang lain itu eh, hadiah yang diberikan masih berupa nafsu. Kalau orang yang meninggal laki-laki nanti mendapatkan bidadari, katanya begitu, mendapatkan 72 bidadari. Nah, itu kan masih berpikir tentang nafsu juga. Tapi di dalam Kristus, di dalam kekristenan, seorang yang bertahan dalam iman, terima mahkota kemuliaan. Kata-kata penguatan atau motivasi dari saya, kita wajar untuk berduka cita kehilangan seorang yang dikasihi. Namun jangan berlarut-larut, sebab hidup ini masih terus berjalan. Saya punya seorang wali murid, anaknya ini meninggal. Mungkin saya pernah cerita, meninggal bulan April yang lalu. Dan wali murid saya ini cerita ke saya bulan Juli. Ya kan sudah lama, dia sudah bukan murid saya lagi, sudah lulus lama. Mungkin sekarang ya sudah kuliah, sebenarnya sudah kuliah. Kuliah semester pertama. Kecelakaan di jalan. Dan dirawat beberapa hari, meninggal dunia. 3 bulan ketika anaknya meninggal, ibu ini terus menangisi. Sampai hari ini kalau saya lihat story WA-nya, status WA-nya, ibu ini menangisi terus. Menangisi tentang kehilangan anaknya. Merasa tidak rela, merasa bahwa kangen, merindukan. Ya apakah itu wajar? Kalau seorang berduka cita ya wajar. Tapi ya jangan berlarut-larut. Jangan terus-menerus seakan-akan tidak rela. Karena ya bagaimanapun kehidupan kita ini adalah titipan dari Tuhan. Ada kalanya kita berpulang siapapun dari antara kita.
siap. Nah, karena segala sesuatu ada waktunya. Caranya bagaimana ya kita tidak bisa menebak. Diskusinya sharing kita. Pernahkah kamu mengalami duka cita? Apa yang kamu rasakan saat itu? Saya mengalami duka cita pertama kali itu ketika mama saya meninggal karena kecelakaan tahun 2006, berarti 19 tahun yang lalu. Kecelakaan di, tidak jauh dari rumah. Tanpa sengaja dia ditabrak oleh motor yang ada di bukan di belakang atau di samping. Jadi mama saya itu keluar dari sebuah perumahan naik di tanjakan, keluar tanjakan, nah ternyata dari arah samping ada motor ya tabraknya. Nah, siapa yang salah ya tidak jelas lagi karena mama saya tidak bisa menguasai tanjakan dan tidak terpikirkan 3 hari kemudian meninggal. Situasinya jadi tidak berjalan dengan normal lagi di awal-awal karena mama saya meninggal. Apakah Niko dan Nelva pernah mengalami situasi duka cita mungkin di keluarga besar ya orang yang kalian kasih ternyata berpulang lebih dulu atau seorang teman atau siapa? Menurut Niko, apa pernah mengalami duka cita? Berapa waktu eh, saudara dari mama, Mm-mm. kakaknya kakaknya mama, Ua, Ya, pas meninggal. pas meninggal. Oh, Jadi sudah ini lama. aku ngalamin duka cita. Hmm. Eh, Baru berapa bulan yang lalu, Pak, Oh ya, yang di Jakarta tuh ya. yang di ini Duren Jaya. Hmm. Apa yang kamu rasakan saat itu? Ya, kehilangan seseorang ya, tapi juga bagaimanapun ya kenal dekat. Sedih, Pak, kayak tiba-tiba banget gitu meninggal. Padahal baru padahal baru eh, nggak lama ketemu gitu pas pesta. Oh, belum lama bertemu, takut jadi sakit ketika meninggal. Saya sempat mengikuti mama sampaikan cerita itu. Kalau Nelva, apa ada cerita yang lain atau kisah yang sama? Pernahkah mengalami situasi duka cita? Hampir sama sih, Pak. Situasinya kehilangan keluarga besar dari mama juga sama, tapi dua kali. Jadi di tahun 2024 kehilangan abangnya dari mama atau paman saya gitu. Itu Mm-mm. termasuk deket gitu sama saya, deket banget. Ya, Kayak tiap ketemu selalu pokoknya deket lah gitu. Jadi tiba-tiba sakit di tahun 2024 bulan Mei. Terus pergi ninggalin kita semua. Terus di tahun 2025 pas juga setahun setelah itu yang tadi diceritain Niko, wah dari kakak dari mama meninggal juga. Itu mm-mm. juga termasuk yang paling deket-deket banget sampai saya manggil dia juga manggilnya mami gitu kan. Karena emang dari kecil udah kayak dianggap anak gitu sama dia. Ya. Apa yang dirasakan oleh Nelva? Kedua orang yang dekat itu berpulang. Sedih sih Pak, pasti ngerasa kehilangan banget. Saya ketika kehilangan orang tua saya, pertama mama saya juga seperti orang yang tidak tahu harus apa. Karena saya juga belum bekerja, sudah lulus kuliah, tapi masih belum jadi seseorang. Ketika papa saya meninggal 2014, ya saya memang sudah bekerja, sudah berkeluarga. Tapi rasanya masih ada situasi-situasi yang saya belum bisa membuktikan ke apa ya, dalam arti belum sebagai seorang yang berhasil yang saya tunjukkan kepada dia. Karena saat itu masih baru-baru kerja, baru berkeluarga juga. Nah, ketika berkeluarga pun rasanya ada yang kurang karena mama saya tidak ada. Tentu kita sedih, tentu kita merasa kayak ada kekecewaan. Tapi bagaimanapun, eh, firman Tuhan sudah mengatakan ada waktunya untuk
hidup, untuk lahir dan juga ada waktunya untuk meninggal. Jadi mau tidak mau kita dihadapkan pada situasi yang sedemikian harus kita hadapi. Walaupun di sisi lain, secara iman kita percaya bahwa mereka yang bertahan dalam iman pada Tuhan Yesus, mereka menerima mahkota. Ketika kita berduka cita karena kehilangan, di sisi lain ada sukacita yang mereka alami karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Apalagi ketika berpulang atau meninggal dalam kondisi apapun, sakit atau eh, celaka di jalan atau apapun yang lain, memang itu menyedihkan, tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus turut campur tangan segala sesuatunya. Akan sangat berbeda ketika seseorang yang meninggalkan kita, ternyata mereka meninggalkan Tuhan Yesus, itu akan menjadi kedukaan yang tidak berujung. Jadi boleh kecewa, tapi jangan terlalu berlarut-larut, boleh sedih, jangan terlalu berkepanjangan, karena hidup masih terus berjalan. Dan kita tentu punya iman pada Tuhan. Yang kedua, mengenai berduka cita. Apa yang dimaksud dengan berduka cita? Tadi duka cita karena kemudian. Niku, bacakan Mazmur 9 ayat 10. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Ya, ada kata Tuhan perlindungan bagi orang terinjak. Orang terinjak itu apa sih? Orang yang disia-siakan, orang hidupnya itu tidak diperhitungkan. Apalagi orang mengalami kesesakan. Nelva, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Yang kedua adalah duka cita selagi masih hidup. Duka cita tidak hanya dialami berupa kehilangan itu selamanya orang yang kita kasih. Duka cita bisa berupa situasi buruk, situasi kelam, dan situasi pahit yang dialami oleh seseorang yang tidak akan terlupakan dalam waktu yang lama. Misalnya seseorang kehilangan benda atau harta yang dimiliki. Kalau seseorang misalnya kehilangan harta atau benda yang dimiliki, pasti itu akan merupakan duka cita bagi dirinya. Karena bisa jadi itu adalah satu-satunya yang dimiliki. Contohnya kalau hari ini kita sering mendengar orang kehilangan motor. Bisa jadi itu adalah alat yang dipakai untuk dia bekerja, untuk mengantarkan anaknya sekolah, atau untuk beraktivitas. Ketika itu hilang akan susah sekali. Bagaimana kalau ini hilang? Dan itu menimbulkan duka cita. Apalagi kalau tidak mudah ditemukan. Atau misalkan seseorang kehilangan pekerjaan, tiba-tiba saja diberhentikan. Di tengah situasi ekonomi yang sulit, cari uang susah. Diberhentikan dari pekerjaan. Tentu akan menjadi situasi yang susah. Duka cita yang tidak berujung. Karena ya tentu berujung karena satu kali Tuhan akan izinkan dapat pekerjaan baru. Tapi ketika seorang kehilangan pekerjaan, dia tentu akan merasa bahwa bagaimana mendapatkan ganti. Atau kehilangan hubungan dengan seseorang yang dikenal baik, misalkan teman, dapat teman baik tiba-tiba tidak lagi berteman, putus hubungan. Atau bisa juga kalau seseorang yang sudah menjalin pasangan, tiba-tiba putus, itu ada orang yang tidak bisa terima, sampai terpikirkan berapa waktu. Atau juga kalau sekolah tidak naik kelas, bisa dipermalukan oleh teman-temannya, orang lain. Padahal biasanya selama ini main sama-sama, tiba-tiba jadi adik kelasnya karena tidak naik kelas. Itu kan juga bisa malu. Itu bisa berupa duka cita selagi masih hidup. Ada yang orang mengalami duka cita selagi dia masih hidup. Karena duka cita tidak hanya situasi kematian, tapi situasi-situasi yang kita anggap situasi buruk. Meskipun bisa saja oleh karena berkat Tuhan, tiba-tiba yang kehilangan benda atau harta tadi diganti. Kehilangan pekerjaan, tiba-tiba dapat pekerjaan yang lain, dan sebagainya. Atau yang naik kelas ternyata satu kali dia bisa berprestasi, mengungguli teman-temannya yang di atasnya. Ada banyak hal yang bisa kita alami. Tapi selama masih hidup kita bisa mengalami duka cita. Firman Tuhan mengatakan bahwa dia adalah perlindungan bagi orang yang terinjak dan yang dalam kesesakan. Apa maksud dengan orang terinjak? Itu ketika diabaikan oleh orang lain dan disia-siakan.
Ingatlah bahwa Tuhan Yesus merupakan penolong kita yang setia. Sekalipun kita diabaikan, disalah mengerti, bahkan mungkin difitnah, Tuhan menjadi pelindung kita, penolong kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, pencobaan yang kita alami, pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Kita pasti diberi jalan keluar. Jika kita mengalami situasi yang berat, Tuhan akan memberikan pertolongan. Nah, ini ada contoh gambar. Bagi beberapa orang, diberhentikan dari pekerjaan merupakan salah satu bentuk duka cita dalam kehidupan. Karena masih harus menghidupi keluarga, masih harus membiayai sekolah, membayar banyak hal. Itu adalah duka cita yang tidak tahu harus bagaimana. Karena diberhentikan, karena juga cari pekerjaan tidak mudah dalam waktu yang dekat. Itu adalah contoh duka cita selagi masih hidup. Kata-kata penguatan saja, selama kita hidup pasti mengalami duka cita. Namun duka cita di dunia hanyalah bersifat sementara. Tuhan Yesus sanggup menggantikan duka cita kita menjadi sukacita. Ya, kita harus pahami bahwa eh, dalam Tuhan Yesus kita mengalami namanya sukacita, menggantikan duka cita yang kita alami. Situasi sedih atau pahit apa yang pernah kamu alami dalam hidup kita sharing. Kalau saya terus terang pernah mengalami situasi di mana saya pernah diberhentikan dari pekerjaan, dari mengajar, saya diberhentikan dan dalam waktu-waktu itu, bulan Maret 2024, saya sempat berpikir, perpikiran saya tidak tenang, ini bagaimana saya melanjutkan itu. Bukan berarti saya tidak percaya Tuhan. Ketika kehilangan pekerjaan rasanya itu, berarti saya kehilangan satu sumber penghasilan. Selama 2 bulan, 3 bulan pertama, 1 bulan pertama saya seperti orang yang bingung. 2 bulan masih belum menemukan jalan. Baru bulan ketiga saya bisa mulai tenang, saya bisa menghadapi kehidupan ini, menerima semua dengan baik. Dan puji Tuhan, Tuhan masih memelihara sampai hari ini. Kalau menurut Niko, apakah pernah mengalami situasi pahit, situasi sedih yang kamu alami bahwa ini adalah buat saya adalah kesedihan atau duka cita, bisa dikatakan duka cita. Pernah Pak waktu SMA, jadi waktu sebelum ke 19 itu kita nyoba pakai jalur rapot, Hmm. tapi lama apa nggak keterima gitu. Itu agak sedih Pak. Oh, Baru kita di gelombang keduanya pakai jalur zonasi. oh, masih. Di SMA yang sama ya? Iya SMA yang sama. Oh, iya. Terus Kan. pas SMP juga eh, SMP 8 padahal dekat dari rumah jalur zonasi nggak dapet. Itu juga sedih, lebih sedih lagi Pak. Hmm. Terus akhirnya masuk jalur apa? Di sekolah lain. Iya di sekolah lain ke SMP 31 jalur rapot. Hmm. Ya, sama seperti itu ketika tidak bisa masuk di sekolah yang diharapkan, diinginkan, ya tentu menjadi kesedihan, kepahitan. Kadang kita itu merasa, oh kalau di situ itu enak, lebih dekat, tidak jauh, dan sebagainya. Atau mungkin ketika masuk dengan jalur pertama rapot, kita tidak bisa. Ya tentu juga jadi kepikiran, walaupun akhirnya bisa melalui zonasi. Kalau menurut Nelva, apakah pernah mengalami situasi atau pahit dalam hidupmu? Eh, pernah sih Pak. Hmm. Mungkin kalau situasinya waktu itu, waktu zaman zamannya pas SD itu papa yang masih susah dapat kerja waktu itu. Sementara waktu itu eh, pokoknya kebutuhan di rumah banyak banget lah. Eh, Mama sampai mikirin gitu kan, ngeliat mama sedih sama bapak mikirin ini semua. Bahkan buat makan pun kadang susah. Tapi ternyata Tuhan baik banget, selalu mencukupi segala kebutuhan kita tanpa kurangan sedikit pun gitu. Ya, situasi. Situasi yang paling sulit adalah ketika di keluarga
ada masalah ekonomi karena tidak tahu harus bagaimana bertahan hidup. Ada saja mungkin yang dilakukan oleh orang tua supaya anak-anak ini masih bisa makan. Banyak hal dilakukan. Antara benar atau salah, pokoknya dikerjakan yang terbaik. Ya puji Tuhan, kalau demi hari ada pembicaraan buat kalian bisa bertahan sampai hari ini, orang tua masih bisa memberi yang terbaik. Ya, di bahwa dalam segala situasi, Tuhan tidak meninggalkan. Poin yang terakhir, kita belajar di poin yang ketiga. Yang poin pertama, ada duka cita karena kematian. Yang kedua, ada duka cita selagi masih hidup. Dan yang ketiga, Niku bacakan dulu Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, Nelva lanjutkan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya, poin yang ketiga yaitu penghiburan dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah kamu yang berduka cita, karena kamu akan dihibur. Apa penghiburan dari Tuhan itu? Kalau sudah ditinggal oleh orang dikasih, apa penghiburannya? Kalau mengalami situasi yang tidak menyenangkan, penghiburannya apa? Kan seringkali kita juga, kalau ada orang duka cita, kita pasti menyampaikan, kiranya penghiburan dari Tuhan Yesus ada pada keluarga. Apa penghiburan? Seorang yang berduka cita, baik kehilangan sosok yang dikasih untuk selamanya, atau duka cita selagi hidup, Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan penghiburan. Penghiburan berupa kekuatan menjalani hidup dan kebahagiaan yang tak terpikirkan sebelumnya. Meskipun tidak akan pernah bisa menggantikan posisi orang yang meninggal. Penghiburan berupa apa? Kekuatan menjalani. Tuhan akan memberikan kekuatan. Sama seperti Matius 28. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita diberikan kekuatan menjalani hidup. Seorang kehilangan orang yang dikasih, dia akan diberi kekuatan menjalani hidup. Mengalami duka cita selama hidup dalam situasi-situasi apapun, ekonomi atau kesulitan masuk sekolah, kita diberi kekuatan menjalani sehingga tidak stres, tidak kecewa. Meskipun juga kalau orang kehilangan seseorang dikasih, tidak akan pernah bisa menggantikan posisi orang yang meninggal ya. Yang meninggal ya, bagaimana lagi? Sama seperti tadi saya ceritakan, seorang ibu kehilangan anaknya, dia tangis terus sampai hari ini. Kadang ke makamnya dikasih bunga, kasih foto, minggu depan datang lagi. Terus yang sering saya lihat itu, eh, dia membuat pesan WA, itu ya story WA, gambar anaknya, dikasih caption kangen dan sebagainya. Walaupun merindukan, kangen atau apapun, tetap tidak akan pernah bisa anak itu datang lagi karena sudah tidak ada. Tidak akan pernah bisa tergantikan. Memang tidak pernah bisa tergantikan, tapi hidup terus jalan. Penghiburan yang berikutnya yaitu berupa damai sejahtera. Seorang yang beriman ketika mengalami duka cita, hatinya tidak gelisah dan panik yang dia akan menghadapi semuanya dengan ketenangan batin yang luar biasa. Sekalipun ada sosok dikasih di keluarga besarnya meninggal, kehilangan. Dia memang sedih dan kecewa, tapi dia hatinya tetap tenang. Tidak akan panik gelisah yang dia sedih sewajarnya. Setelah itu ya sudah jalani. Bisa jadi meskipun kehilangan orang yang dikasih, tapi bisa saja ada pertolongan yang tidak terduga. Apa misalkan kehilangan orang yang dikasih, tapi ada pertolongan Tuhan yang tidak terduga. Diberikan penghiburan, diberikan teman-teman yang menguatkan, diberikan situasi yang baik untuk menjalani. Saya bukan berarti bersyukur ketika mama saya meninggal, tidak. Ketika mama saya sudah tidak ada, saya punya kesempatan untuk mengembangkan diri yang belum tentu bisa saya lakukan kalau mama saya ada. Saya bisa keluar kota, saya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik, bahkan bisa bertemu dengan seseorang yang akhirnya jadi istri saya. Karena kenalnya di luar kota, saya ada mama saya belum tentu.
Saya akan menjadi seorang yang hanya ada di rumah ini saja, tidak berani kemana-mana. Demikian juga ketika malam duka cita selagi hidup, ada saja hal-hal baik yang dialami. Ada teman yang bercerita dia kehilangan motor, tapi Tuhan menggantinya dengan mobil. Padahal siapa yang menduga bahwa dia akan mendapat mobil? Siapa yang senang kalau dia kehilangan motor? Gak ada yang suka, gak ada yang senang. Ketika kehilangan sesuatu, dia mendapatkan hal. Ketika saya kehilangan pekerjaan, saya sempat sedih. Tapi ketika saya menengok ke belakang, bahwa ternyata kehidupan saya lebih baik yang sekarang daripada waktu-waktu yang. Lagi kalau jadi guru itu kan, ya ternyata kan yang dipikirkan banyak admin-admin dan sebagainya. Saya orang yang sudah tidak bisa mengikuti lagi mengerjakan admin-admin guru. Quote 3, penghiburan dari Tuhan Yesus memang tidak menggantikan sesuatu yang hilang, tapi dia akan menggantinya dengan banyak hal yang seperti Tuhan Yesus berjalan mendampingi kita hari demi hari. Pertanyaan terakhir atau diskusi kita, sharing kita. Percayakah kamu bahwa dalam situasi paling pahit dan duka, Tuhan Yesus tidak meninggalkanmu? Niko, percayakah bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkanmu sekalipun situasi yang dialami tidak menyenangkan? Percaya, Pak. Ya, Tuhan, ini Sangat adalah percaya. amin, iman kita kepada Tuhan bahwa apapun terjadi, Tuhan Yesus tidak meninggalkan. Kalau menurut Nelva, apakah kamu percaya bahwa dalam situasi paling pahit dan duka, Tuhan Yesus tidak meninggalkan? Percaya, Pak. Situasi, situasi apapun, pahit, duka, kecewa, boleh terjadi. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita sendiri. Oke, kita tutup doa. Niko bisa berdoa buat kita. Bisa, Pak. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan melalui Pauki ya Tuhan. Berkati supaya firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya kami bisa tetap percaya kepadamu ya Tuhan apapun situasi kami saat ini. Berkati Pauki Tuhan supaya Pauki bisa mendapatkan rezeki dan kesehatan yang melimpah ya Tuhan. Berkati mama dan papa kami Tuhan supaya diberikan kesehatan agar bisa melihat kami kelak dewasa nanti. Berkati aku dan Alfa di sekolah ya Tuhan. Berkati supaya kami bisa uh, mendapatkan prestasi Tuhan di sekolah ya Tuhan. Berkati abang-abang kami yang kerja ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan dalam kerjanya dan berikan mereka kelancaran dalam pekerjaannya. Berkati kami semua Tuhan agar kami diberikan kesehatan ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam namamu kami mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko Nelva. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.